Halo sahabat Kicamania, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Kans, owner dari Kos Kenari. Sedikit saya perkenalkan, ini adalah usaha saya, yaitu Kos Kenari. Di bidang perburungan ini saya menyediakan berbagai macam kenari, dari berbagai macam jenis, dari gacoran, prospekan maupun yang prestasian. Kita lengkap di sini. Untuk di kenari, saya udah berdirinya Kos Kenari ini udah dari 2020. Karena kampung saya yaitu di Bengkulu. Semenjak saya di Padang dari 2020 itu saya mencoba usaha dagang kenari, makanya saya kasih nama Kos Kenari karena saya dulunya yang anak kos, makanya tak kasih nama Kos Kenari. Itu udah mungkin sekitar dari 2020 udah 6 tahun sampai sekarang berjalan. Alhamdulillah, ya ada jalan yang berlobang, ada juga jalan yang lurus. Saya di sini bukan hanya untuk berdagang kenari, tapi juga saya di sini untuk menambah teman-teman. Kita bisa berkonsultasi, kita bisa ngobrol masalah kenari. Mungkin dari teman-teman pernah menanyakan ke saya, kenari saya mengalami penyakit ini, menanyakan ke saya. Saya selaku pedagang kenari dan pemain kenari pun saya tidak pernah menyembunyikan sesuatu dari apa yang pernah saya alami dan apa yang pernah saya lakukan. Karena sebuah ilmu itu tidak bakalan kita bawa mati. Makanya setiap teman-teman menanyakan masalah obat, masalah pakan, masalah pokoknya menanyakan sebuah masalah, selagi saya bisa mengasihkan solusinya, saya pasti bantu untuk teman-teman semua. Walaupun dalam kata teman-teman saya itu beli kenari yang enggak sama saya. Dia beli kenari ke tempat lain tapi dia menanyakan ke saya, itu hal yang lumrah gitu loh. Jadi saya tidak pernah menyembunyikan sesuatu. Kalau untuk stok itu mungkin ada momen-momen, ada waktu-waktu tertentu di sini stoknya udah habis teman-teman. Karena kenapa? Karena setiap saya memasuki mendatangkan burung ke Padang itu dengan jumlah yang biasanya itu sekitar 30 ekor kurang lebih biasanya. Dan itu pun terkadang udah ada bookingan dari teman-teman yang lain. Kalau untuk jenis kenari yang biasanya saya datangkan untuk ke Padang yaitu dari loper atau lokal, terus dari AF, AFS, F1SF, F1YS, F1 resmi dan F1 sebagainya, itu sampai ke F2 maupun sampai ke impor. Kalau ke impor biasanya saya mendatangkan itu jenis rasmi, SF sama YS. Kalau untuk dipersentasekan, saya lebih banyak menjual burung itu ke luar daerah Padang ketimbang ke daerah Padangnya. Dari 30 ekor misalnya satu kloter itu 30 ekor, dari 30 ekor itu bisa jadi 10 ekor itu ke luar daerah, 10 ekor ke luar daerah lagi, dan 5 ekor ke luar daerah, dan 5 ekor tersisa itu yang tak jualin di Padang. Karena antusias pemain Padang sempat meredup sebelumnya, tapi sekarang alhamdulillah udah ada lagi peserta pemain kenari di Padang. Alhamdulillah udah setiap lebaran sekarang udah ada pemain-pemain yang bawa kenari, udah 10 gantangan, udah 15 gantangan untuk di Kota Padang. Dulu pernah rame banget kalau untuk kenari di Kota Padang, cuman entah kenapa sempat ada waktu dropnya pemain itu, sampai emang nggak ada peserta kenari di Padang. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai bangkit, kenari udah mulai bangkit. Kalau untuk pelanggan, saya lebih banyak mengirim ke daerah Kerinci, Jambi itu Jambi daerah tuh, kayak misalnya Sarolangun, Bangko, Bungo, Jambi Kota, Kerinci.
Terus kalau di Provinsi Riau itu ke Pekanbaru. Terus kalau yang di daerah Sumbar itu banyak ke daerah-daerah Solok, Bukit Tinggi, Payakumbuh, dan Sawah Lunto. Tuh, kalau yang selebihnya itu kadang saya jual ecer di Padang itu kalau misalnya pengiriman udah mulai longgar, kerjaan udah mulai longgar, barulah saya ecer burung-burung yang untuk di Padang. Untuk yang burung prestasi juga saya tetap jual. Nggak ada saya tuh burung yang tidak dijual di sini, sahabat. Jadi walaupun burung ini udah prestasi, walaupun burung ini udah banyak pialanya, tetap tak jual. Yang ya kalau untuk harga kan mungkin lebih mahalan sedikit daripada burung-burung yang prospekan gitu. Terus banyak teman-teman yang misalnya beli ke saya waktu burungnya datang itu kondisinya tidak memungkinkan untuk dikirim. Itu biasanya saya menanyakan solusi lagi kepada pembeli, mau ditukarkah, mau nggak jadikah, ataupun mau tak rawat dulu, saya rawat dulu burungnya di sini, baru tak kirim ke pembelinya. Banyak juga teman-teman kicau mania itu yang menanyakan tentang rawatan kenari. Sebenarnya di sini di Kos Kenari itu tidak ribet loh untuk ngerawat kenari. Kalau untuk masalah rawatan harian, karena kalau untuk masalah rawatan lomba itu kita balik lagi ke karakter burungnya. Terus kalau untuk harian itu di sini semuanya sama rata. Jadi ini saya jelaskan sekali lewat. Kalau untuk rawatan di sini, pertama pagi itu tak keluarin burungnya dari dalam rumah ke teras. Karena saya ngerawat burung pasti cuma di sini. Saya ngerawat burung cuma di garasi, cuma di teras. Ngerawat burung nggak kena panas. Jadi saya keluarin burung ke teras, dibuka kerodongnya, di koloni seperti ini semuanya. Terus ganti pakan, ganti minum, ganti koran, sama bersihin kandang. Bersihin kandang tuh sekedar pakai kuas aja, sahabat. Cuman pakai kuas, cuman dibersihin aja gitu. Yang pastinya, dan juga satu lagi untuk ganti EF. Saya memakai EF di sini pasti gonta-ganti. Contohnya hari ini saya pakai sayur, besok saya pakai buah, besoknya lagi saya pakai apa gitu loh. Jadi kalau untuk EF saya nggak pernah dengan EF yang sama terus, pasti gonta-ganti. Mulai dari sawi putih, sawi pakcoy, terus itu gambas kalau bahasa di Minang itu pitulo. Terus jagung muda, dan juga buah pir juga tak pakai. Buah pir itu seminggu sekali. Oh ya, lupa, pisang juga seminggu sekali untuk menjaga kondisi burung bagi yang kurus. Jadi kita menghindar dari nyilet gitu loh. Jadi kita pakai jagung seminggu sekali ataupun pisang seminggu sekali. Kalau untuk rawatan harian, kalau burung udah keluar semua di sini, biasanya saya keluarin nih koran. Karena saya pakai koran di sini karena burungnya banyak. Kalau pakai karpet itu terlalu sibuk untuk membersihinnya. Makanya saya pakai koran, biar sekali buang, biar sekali kerja gitu. Saya buka semuanya koran, terus saya keluarin EF yang kemarin udah dikasih, udah bekas EF-nya. Itu saya masukin cipuk mandi. Semuanya tuh saya masukin cipuk mandi. Balik lagi ke burungnya, mau mandi apa enggak itu terserah burungnya. Yang penting saya udah masukin cipuk mandinya ke dalam kandang. Mau mandi, mau enggak. Yang penting pokoknya kalau udah beres, ini cipuk mandinya saya keluarin lagi. Saya pasang koran yang baru, saya ganti EF yang baru, ganti pakan yang baru, dan ganti minum yang baru. Terus kalau untuk jemur sama umbar mungkin saya di sini tidak menjemur dan tidak mengumbar kenari. Karena kenapa? Karena burung di sini banyak, sahabat. Karena memang kalau misalnya pakai umbar, pakai jemur, itu memang saya kalau pakai jemur tuh saya pilih-pilih burungnya. Biasanya burung-burung yang bulu tebal, burung-burung yang baru siap mabung, itu baru saya jemur. Kalau burung tuh udah gacor, jarang saya jemur. Paling kalau misalnya lihat kondisi, kalau misalnya hujan udah 3 hari itu baru tak jemur.
Kalau umbar memang bisa dikatakan saya nggak pernah kalau untuk ngumbar kenari. Setelah beres semua, biasanya saya track burungnya. Atau kalau bahasa Minangnya itu di try, atau bahasa Indonesia itu diadu sesama dia dibikin. Karena di sini saya gantungannya tuh dengan jarak posisi sama kayak gantangan, posisi jarak gantangan, makanya tak adu sama seperti kayak kita latberan, sama kayak seperti kita lomba. Itu membiasakan burung kayak di lomba. Jadi burung tuh semakin sering dibikin kayak gitu, birahinya semakin stabil dan burungnya juga semakin mapan. Biasanya yang saya temuin ya kayak gitu. Terus setelah di track ataupun di diadu burungnya, itu biasanya saya sekat pakai kerodong. Saya sekat pakai kerodong itu. Di sini pakai kerodongnya, disekat burungnya pakai kerodong dan digantung di besi ini. Biasanya saya gantung di besi ini, disekat. Itu sampai sore. Terus kalau udah sore, udah mau maghrib gitu, itu saya kerodong lagi dan saya masukin ke dalam rumah lagi untuk burung-burung, semua burung. Terus kalau untuk kita berbincang masalah harga, harga di sini hampir sama semuanya. Untuk kalau misalnya saya ngejual ataupun saya grosir ataupun saya ngecer, biasanya hampir sama. Itu kalau misalnya di lokal atau loper itu biasanya di harga 400.000. Di AF itu 600 sampai 650. Di AFS biasanya dari 750 sampai 850. Terus kalau untuk F1 itu banyak macamnya. Semua jenis F1 saya menjual biasanya 1.300 ke atas. Kalau dapat 1.300 itu F1 yang paling murah di sini. Itu mungkin kalau untuk F1 boleh sih dibandingkan harganya dengan yang lain gitu loh. Mungkin udah paling masuk akal kalau untuk F1 dengan harga 1.300. Seri ke atasnya lagi mau F2 mau impor itu mungkin bisa lebih mahal karena tergantung harga tempat saya ngambil juga, tergantung modal saya belanja. Biasanya kalau impor itu sekitar 3 jutaan ke atas, 3,5 yang paling murah itu kalau untuk impor. Kalau untuk impor berdasarkan ring tahun ring ya. Itu kalau untuk masalah harga. Kalau misalnya untuk grosir, kalau untuk buat teman-teman yang mau ngisi toko burung, itu udah pasti beda harganya. Dan juga ada ketentuan berapa jumlah yang harus diambil, minimal jumlah yang harus diambil ada. Itu udah pasti beda harganya. Kalau misalnya untuk teman-teman yang mau untuk dijual lagi, mau untuk ngisi toko, karena kita sama-sama nyari duitnya di sini, makanya tak bedain harganya. Itu. Oke guys, oke sahabat kicau mania semuanya, mungkin itulah gambaran dan cerita kos kenari. Jadi buat teman-teman yang mau bertanya, yang mau main ke sini, terus yang mau menanyain masalah konsultasi masalah kenari ataupun mau nanya-nanya harga kenari, boleh langsung ke nomor telepon di bawah ini, ke alamat di bawah ini, dan ke akun sosial media di bawah ini. Oke ya guys ya, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.